Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengintegrasikan Select2 ini ke framework PHP Code Editor versi 3 ya. Jadi nanti kita akan coba masukkan data yang nantinya pada bagian Select2 itu kita bisa bisa masukkan lebih dari satu pilihan saja, lebih dari satu pilihan data dari si penggunaan Select2 ini. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu yang namanya database, kemudian saya juga akan menggunakan template admin, yaitu admin.lt versi 3. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakannya langsung bisa lihat di Ampera Coding, itu CI admin.lt 3 ini sudah saya gunakan ataupun sudah saya integrasikan ya. Jadi kita bisa langsung ngoding untuk penggunaan si Select2 ininya. Oke, saya akan coba buat database-nya dulu. Kita masuk ke phpMyAdmin. Kita buat di sini namanya adalah select2 CI seperti ini ya. Select2 CI3 create. Oke, saya akan buat data sederhana saja. Jadi kita akan coba buat tabel produk di mana isinya itu adalah ID produknya, nama produk sama harga. Nah, kemudian untuk istilahnya pemilihan data yang nantinya bisa lebih dari satu di Select2 ataupun di select formnya ataupun di select box, itu kita masukkan untuk kategori saja ya, ataupun tags. Nah, jadi saya masukkan di sini ada nama tabel itu produk. Jadi total kolomnya ada 4, yaitu ID produk, nama produk, kemudian harga. Jadi kita buat tiga saja. Klik go. Kemudian kita table name ini kita abaikan saja. Pada bagian ini kita kasih ID, kemudian ID produk sajalah, ID produk, kemudian tipenya integer, kemudian field ataupun kolom selanjutnya adalah nama produk, kemudian harga. Nama produk kita ganti menjadi varchar saja, isinya kita buatnya di 100 saja, harganya biarin, ID produknya biarin. Kemudian pada bagian indeks kita masukkan sebagai primary atau PK, kemudian AI nya kita centang. Kita sudah masukkan ID produk, nama produk, dan harga ya. Jadi kita cuma butuh 3 field saja. Untuk selanjutnya ini nggak usah diisi. Nah, kemudian kita klik tombol save di kanan ini. Oke, jadi kita sudah punya ada tabel produk dengan field ataupun kolomnya itu ID produk, nama produk, dan harga. Nah, kemudian kita buat satu tabel lagi yang untuk menyimpan tags ataupun kategorinya tadi ya. Jadi kita kembali ke Select2 CID 13 ini. Kita masukkan tabel baru dengan cara pada bagian create table kita masukkan di sini namanya tags. Oke. Number of columns-nya kita cuma perlu ID tags, kemudian nama tags sama produk ID. Jadi kita cuma perlu 3 ya. Kalau misalnya ini menambahkan kapan data itu dibuat, kapan dimodifikasi, itu bebas. Jadi saya mau memberikan contoh yang utamanya dulu. Tags dengan 3 kolom, klik go. Di sini kita masukkan ID tags, kemudian di sini ada namanya product ID, kemudian di sini ada yang namanya tadi nama tags. Oke. ID tags, product ID biarin integer, nama tagsnya ini biar menjadi varchar. Nah, kemudian pada bagian ID tags kita set lagi di sini bagian indeksnya itu primary, klik go. AI-nya kita klik di sini, maksudnya adalah auto increment ya. Jadi nantinya data itu akan terus menambahkan +1 pada bagian ID tags. Jadi walaupun data itu dihapus, nanti dia akan terus nambah 1. Klik save. Please enter valid length di bagian varchar. Oke, sorry. Ini kita kasih menjadi 100 saja. Save. Nah, itu tuh kita udah punya ID tags, produk ID, nama tags. Jadi nanti produk ID ini akan terhubung dengan tabel produk. Nah, kita bisa istilahnya menjadikan si produk ID ini menjadi foreign key ataupun FK dari tabel si produk. Jadi nantinya kalau misalkan ada ID produk yang dihapus, maka pada bagian tags ini juga bisa terhapus juga. Cuma itu bebas sih, kalau misalkan mau dibuat seperti itu juga nggak masalah. Cuman lebih bagusnya
ini ada lagi yang namanya satu tabel lagi, cuman saya mau kasih yang singkatnya dulu ya. Jadi tidak saya kasih untuk foreign key, jadi saya langsung buat saja dua tabel, yaitu produk dan tax, yang nantinya akan mereka ini saling berhubungan ya. Oke, kemudian kita lihat, jadi kalau teman-teman sudah download CML3, saya masuk ke VS Code, ini saya sudah masuk ya. Jadi kalau kita masuk di localhost sorry, namanya itu tadi adalah jangan CML3, cuman kita samakan dengan nama tabel, nama database saja, yaitu select to CI3 ya. Select to CI3. Oke, jadi ini semua filenya. Kita buka di VS Code. Kita atur dulu yang namanya database ataupun base URL-nya. Jadi ini kita ganti menjadi, ini tadi adalah select to CI3. Oke, database-nya ini saya atur dulu. Username-nya saya di sini atur menjadi php admin. Database-nya ini. Oke, simpan. Kalaupun misalnya teman-teman tidak menggunakan lamstack ataupun install secara manual, ini biasanya diisi dengan root dan password itu kosong ya. Oke, ini saya hapus. Saya tutup. Database juga saya tutup juga. Kemudian kita lihat di sini select to CI3. Nah, ini udah tampil ya. Udah benar select to CI3. Kita kan buat pertama-tama kita dulu. Jadi kita dulu filenya. Ini saya akan ambil dulu yang dari sebelumnya ya, demo select to. Saya akan ambil file asset select to dan jQuery.js-nya. Kemudian masukkan di select to.js, select to CI3. Pada bagian asset saya masukkan di sini plugins. Nah, di sini akan saya masukkan di sini select to-nya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya select to ya untuk si apa namanya bawaan dari admin LTE yang versi 3. Nah, ini bebas sih kalau mau pakai yang di sini juga bisa. Ini sudah ada dua, select to dan select to Bootstrap 4 timnya ataupun temanya. Nah, karena berhubung di sini sudah ada, maka saya tidak akan copy dari yang project sebelumnya, yaitu dengan penggunaan select to tanpa framework apapun alias menggunakan file HTML saja. Oke, kita langsung saja. Jadi karena di sini sudah ada filenya select to dan select to Bootstrap 4 tim, jadi kita gunakan langsung di select to CI3. Saya akan buat satu controller baru, yaitu misalkan ini kan biasanya untuk di bagian admin ya ataupun di bagian backendnya. Jadi kita masuk controllers admin, saya buat di sini file baru, namanya itu adalah product.php. Oke, sudah ada buat file produk. Saya akan coba copy saja ya supaya lebih cepat. Kelasnya ini saya ganti menjadi produk. Kemudian tambahnya ini oke, kita biarin tambah saja. Tambah data. Pada bagian backend artikel ini kita ganti menjadi produk. Simpan. Kemudian kita lihat di views backend, kita buat folder baru ataupun kita copy dari artikel ini dengan menekan tombol Ctrl C pada saat memilih foldernya. Kemudian kita langsung Ctrl V saja, nanti dia akan membuat duplikat foldernya itu menjadi artikel copy seperti ini. Cuman kita kan perlunya produk, ini tinggal di klik tekan tombol F2 di keyboard atau klik kanan, pilih rename. Oke, tidak berubah, kita ganti menjadi produk. Nah, kemudian di bagian tambah ini biarin, cuman kita akan modifikasi sedikit, yaitu untuk memberikan yang namanya form nama produk dan select to tadi. Jadi kita akan coba lihat dulu di sini. Ini kita hapus ya, kita nggak perlu ini. Oke, kemudian example kita ganti menjadi tambah data ataupun kita bisa panggil php echo $page title. Page title ini didapatkan dari sini ya. Data ini akan masuk ke sini, jadi masuk ke dalam view-nya. Oke, page title kita simpan. Kemudian pada bagian email address ini kita ganti dengan nama produk. ID-nya bisa kita kosongkan ataupun kita ganti dengan misalkan namanya tadi yaitu nama produk. Type-nya ini kita ganti menjadi teks saja, bukan email. Kemudian kita perlu name, nama produk juga. Kemudian di sini satu lagi adalah
tax saja diisi. Nah, di tax ini kita buat menjadi select to ya. Jadi kita bukan menggunakan input biasa. Kemudian file input ini saya hapus dulu. Cek ini input tab cek box ini nggak perlu sih. Oke, simpan. Kemudian kita belum panggil ya. Jadi kita panggil dulu sama seperti di bagian demo select to ini. Saya akan coba langsung saja supaya cepat. Ini link hive-nya saya copy. Begitu juga dengan jQuery-nya. Coba kita lihat dulu di bagian tambah. Untuk meta template meta ini udah dipanggil belum jQuery-nya nih. jQuery ini belum dipanggil jQuery-nya. Oke, kita kembali dulu di sini ke bagian tambah ataupun ke view tambah, kita letakkan di bagian bawah. Sorry, ini kayak sudah sih di JS. Coba lihat. Nah, ini udah dipanggil JS-nya ya di footer. Nah, kita tinggal letakkan si file asset yaitu select to ini di bawah template JS karena saya memanggil jQuery-nya itu di dalam view JS ya. Jadi kita letakkan di bawahnya. Oke, kemudian ini kita atur dulu supaya file select to ini itu di sini itu mentargetkan ataupun memanggil sesuai dengan direktorinya. Jadi kalau kita lihat di assets, plugins, kita lihat di sini ada yang namanya select to CSS, select to.css ya. Jadi ini tinggal kita buang this-nya saja. Kemudian di bagian select to-nya kita kasih tag PHP, kontrol spasi, enter. Ini semua ada tutorialnya cara menampilkan tag PHP ini di Ampere Coding. Nanti tinggal teman-teman lihat saja ya. PHP echo base URL atau langsung juga bisa. Cuman saya lebih senang biasanya kayak gini. Saya masukin di sini assets, kemudian plugins, garis miring, select to-nya. Oke, di sini sudah terpanggil ya. Select to CSS. Kalau misalnya JS-nya dia ke JS. Oke, ini udah benar, kita simpan. Nah, kemudian coba kita masuk ya ke admin produk tambah. Oke, ini udah tampil, cuman home tags ini kan belum kita masukin ya karena belum saya panggil tadi. Ini kita copy lagi untuk di bagian select, kita copy, kita letakkan di sini. Oke, kelasnya ini kita ganti menjadi home control, name-nya dibiarin ganti menjadi tags. Sorry, bukan tags tapi nama tags. Coba kita lihat dulu. Tags. Oke, nama tags. Kemudian apa lagi yang belum nih? Nama produk, tags multiple udah. Tambahin sedikit lagi datanya ya. Kita letakkan di sini misalkan Jepang, misalkan di sini Rusia. Oke, kemudian bagian bawah ini kita belum panggil. Kita panggil lagi scriptnya. Kita letakkan di bagian bawah select to. Oke, kemudian di sini kita ganti menjadi ID ya. Saya mau pakai ID di sini. Ini saya ganti menjadi tadi nama tags. Oke, nama tags udah di sini. Simpan, kita coba refresh ya. Oke, ini udah tampil. Cuman kayaknya masih belum benar ini. Coba kita lihat inspect. Ini ada 4 error. Kita lihat di sini error SVG template respect with login. Jadi VMap ini memang nggak kepake. Oke, coba kita lihat view page source. Mana tadi si paling bawah. Kita lihat di sini jQuery. Oke, jQuery tampil. Untuk pluginsnya tampil, select to tampil. Oke, ini kenapa dia tidak mau menampilkan data. Oh iya, sorry, ini saya lupa kasih nama tagsnya di sini. Kita simpan, refresh. Nah, udah tampil ya. Udah muncul pilihan Alabama, Indonesia segala macam. Jadi kalau kita klik pilih saya Indonesia, kemudian Rusia, oke, dia udah bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam
tabel produk dan si tabel tax nantinya. Jadi kita nanti tinggal kita main di controllersnya saja. Nah ini nanti kan ketika ini saya sedikit ganti dulu nama produk itu menjadi nama email. Nama email kita menjadi nama produk. Kita isi menjadi sini, silahkan isi nama produk. Oke, jadi kalau saya refresh dia udah bisa. Nah ini di sini karena kita belum mengatur aksinya nanti form dari si nama produk dan tax ini, kita ganti dulu di sini. Kita masukkan php echo form open. Nah kalau saya pribadi sering kayak gini action. Jadi nanti action ini akan didapatkan dari controller ya. Jadi saya simpan pada controller produk. Kita tambahkan nih dollar data action. Di sini kita kasih kemana nantinya, itu di admin produk proses tambah ya. Kita buat seperti ini saja. Oke, nah nanti di bawah sini kita buat selanjutnya adalah public function tambah proses tambah, sorry, proses tambah. Nah ini nanti kita akan gunakan untuk memproses form yang sudah diinputkan oleh user, supaya nanti bisa masuk ke dalam dua tabel yang telah kita siapkan tadi di bagian view-nya. Oke, langsung saja ya di bagian tambah, coba saya koreksi dulu. Formation, nama produk, ini label biarin ya, ini atau kita saya hapus saja lah. Ini label saya hapus juga, cukup nama seperti ini. Nama tax Alabama segala macam, ID. Nah ini kita ganti sih, ID Indonesia, ini Jepang, JP ini saja, ini RS, kita kasih kode supaya nanti masuk ke dalam yang namanya tabel tax. Di bagian nama tax itu muncul pilihannya yaitu tax seperti ini AL, ID, JP, RS dan WY nya ini. Oke, kemudian coba saya lihat lagi, form udah masuk, type submit. Oke, sudah submit, benar. Kalau saya coba refresh, oke, form open. Oh ini belum dipanggil untuk di apa namanya autoload. Saya sih masukin di bagian yang namanya helper. Kita masukin di sini form. Oke, udah bisa. Kalau saya klik submit, dia tidak temukan, tapi dia sudah benar ya, proses tambah. Oke, kita main di controllernya ya. Jadi controller kita akan ambil nilai dari form si apa namanya view dari tambah tadi. Pertama kita gunakan untuk form validation, this form validation. Oke, ini sebenarnya panjangan nih, this validation. Kita berikan di sini, jadi kan ada dua form yang perlu kita masukkan. Pertama adalah nama produk. Di sini terangannya adalah nama produk, supaya nanti kalau errornya itu muncul apa. Ini kita cukup trim required saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk selanjutnya adalah nama tax. Sorry, bentar. Ini bukan nama tax, melainkan adalah, sebentar, coba saya lihat dulu. ID tax, produk ID, dan nama tax. Oke, udah benar sih, nama tax. Ini udah benar. Pada bagian produk, nama produk, trim required. Ini nama tax. Oke, nah kemudian kita buat apa namanya set message-nya. Jadi kalau misalkan error ini muncul, pesannya seperti apa. Kalau kita nggak atur set message, maka yang akan ditampilkan adalah yang bahasa Inggris. Jadi kita kasih $this form
validation set message. Kalau misalkan perintah required, yang trim nggak usah ya, required, kita kasih perintah seperti ini, kurung field. Jadi fieldnya nanti, sebentar ini saya lupa kasih kutip, field wajib diisi. Oke, kemudian kita akan melakukan pengecekan. Jadi kalau misalkan nanti formnya ini gagal ataupun tidak memenuhi syarat yang sudah kita atur, yaitu di nama produk dan nama tax yang harus diisi, maka akan ditampilkan error ya di view-nya si tambah. Jadi prosesnya itu sederhana. Jadi nanti si CI-nya memproses apa yang sudah diinputkan oleh si user. Kemudian form validation itu akan mengambil nilainya, kemudian mencocokkan apakah sudah benar dari proses tambah di sini. Nah, itu caranya adalah kita sedikit menambahkan untuk di bagian view tambah tadi supaya bisa nanti muncul errornya, itu ditambah. Kita letakkan misalkan di bagian di mana kita letakkan ya, di atas form sajalah, di dalam card header ini. Kita letakkan di sini namanya PHP echo validation errors. Nah, jadi nanti errornya itu akan muncul di sini. Cuma di sini kita perlu sedikit percantik di bagian form validationnya. Jadi kalau kita nggak masukin istilahnya styling ataupun istilahnya baris yang sudah kita integrasikan dengan kelasnya Bootstrap yaitu alert, itu nanti jelek hasilnya. Jadi kita bisa masukkan di sini perintah baru yaitu $this form validation set error delimiters. Oke, kita masukkan untuk yang prefixnya itu di depan, yaitu adalah div class sama dengan kita masukkan alert danger. Oke, seperti ini. Nah, div yang ini kita letakkan di suffixnya seperti ini. Oke, ini udah ya. Nah, kemudian kita baru cek if $this form validation run. Kalau misalkan dianya itu false ataupun gagal, kita akan melakukan proses yang namanya kembalikan lagi ke bagian ataupun ke halaman tambah, yaitu caranya adalah this create seperti ini saja. Oke, nah ini sudah. Kemudian kalau misalnya dia udah benar, kasih else. Nah, masukkan tadi kan kita cuma ingin langsung mengambil nilai nama produk dan si taxnya ya. Nah, caranya adalah kita siapkan dulu datanya dalam format array. Jadi di sini $data sama dengan array. Karena kita nanti perlu dua, kita buat seperti ini. Nama produk sama dengan panah kutip $this input false. Kemudian kita masukkan di sini yang namanya nama produk. Oke, koma. Nah, berhubung ini cuma kita mungkin tambah satu lagi lah ya, karena terlalu dikit kalau cuma untuk dua form. Saya tambahin satu form lagi yaitu harga. Nama produk harga. Ini benar-benar sorry. Nama produk sama harga. Ini lupa saya masukin di sini. Harga. Oke. Harga, simpan. Kemudian di bagian view-nya kita tambahkan satu lagi nih. Di bawah nama produknya aja. Oke. Harga. Oke, silakan isi harga. Oke, kita coba refresh. Unexpected produk 30. Oh, ini salah nih. Ini dia harus pakai koma, ini titik koma di luar. Oke, ini nama produknya ini kita ganti menjadi harga. Oke, ini sudah saya sedikit rapikan. Oke, ini sudah rapi. Ini this. Oh, ini bukan create melainkan tambah.
Jadi kita nanti akan masuk ke function tambahnya. Kemudian coba saya refresh atau reload. Nama produk ada, harga produk oke, taxnya oke. Kemudian ini form validation, bukan form validatino. Oke, kemudian kita masuk untuk proses menambahkan. Cuma saya lihat dulu ya, di sini sudah ada modelnya belum? Di sini belum ada model untuk apa namanya, menambahkan data si produknya ini. Jadi nanti kalau kita nggak buat model, khususnya kalau misalkan projectnya itu udah gede, nanti kita sendiri yang kerepotan kalau nggak kita buat di bagian modelnya. Nah, caranya adalah kita buat dulu satu file di apa namanya, models ya, yaitu dengan nama produk model. Oke, nah di produk model ini menyimpan query, istilahnya query-query dari yang kita akan gunakan di dalam project kita. Jadi di sini PHP defined ini supaya biar orang nggak bisa langsung nembak ke filenya ya. Or exit no direct script access allowed. Oke, ini udah. Kemudian kita buat kelas di sini. Kelasnya yaitu produk model extends CI model. Oke, kemudian di sini kita masukin untuk yang namanya fungsi-fungsi yang sudah kita akan gunakan nanti. Yaitu di sini kan kita menggunakan insert data saja. Jadi fungsinya kita cuma cukup buat untuk insert. Jadi kalau misalnya ingin menampilkan data, nanti tinggal dibuat saja function insert. Kemudian di sini kita letakkan sorry, ini kelewatan dollar datanya. Jadi nanti kita akan mengambil nilai data yang dikirimkan oleh controller ke dalam model supaya bisa diproses. Nah, itu masukkan di sini dollar this db insert. Nama tabelnya adalah produk ya. Ini untuk memasukkan ke dalam produk. Nanti kalau untuk yang di tax beda lagi, kontrol beda lagi model. Nah, produk, kemudian di sini kita masukkan untuk olah datanya. Oke, selesai, simpan. Nah, kemudian kita coba rapikan sedikit. Oke, kita simpan, kita copy saja ini untuk di tax model.php. Ini kita ganti menjadi tax simpan. Oke, model udah jadi. Kita kembali lagi ke sini. Sorry, ini cancel. Kita panggil dulu untuk apa namanya, modelnya tadi supaya bisa digunakan untuk proses penambahan, proses tambah, ataupun nanti misalkan ada untuk update, kemudian ataupun hapus data. Nah, kita buat untuk konstruknya dulu ya. Jadi di sini kita buat public function construct. Nah, isinya adalah kita panggil modelnya tadi. Jadi db model, db model bisa nggak di sini? Oh, belum ada. Itu yang shortcutnya. $this bukan db model, load model. Kita panggil tadi, kita kan perlu produk sama tax ya. Jadi kita buat sini array saja supaya bisa langsung nampung dua. Pertama produk model, yang kedua adalah tax model. Oke, jadi kita udah panggil produk sama taxnya. Nah, di bagian bawah sini ini tinggal kita panggil saja $this, kemudian panggil modelnya tadi produk model insert $data. Nah, udah, nanti datanya itu akan masuk ke dalam data si produk ini, akan masuk ke dalam tabel produk. Nah, nanti kita tinggal buat untuk yang apa namanya, tax tadi masuk ke dalam tabel taxnya. Nah, caranya adalah karena kita menggunakan istilahnya data yang bisa disubmit ataupun dikirim lebih dari satu, maka kita siapkan lagi di sini pengambilan data ID produknya. Karena kalau lihat di tabel
tax, ini kita perlu namanya product ID supaya nanti apa? Ketika menampilkan data produk, si product ID ini akan menghubungkan ataupun terhubung ke dalam tabel produk dengan pilihan nama taxnya. Oke. Nah, di sini sudah saya buat itu untuk penambahan data ke dalam tabel produk. Kita buat dulu di sini yang namanya variable product ID. Ini kita akan ambil nilai yang barusan dikirim oleh sistem dari auto increment di tabel di kolom ID produk pada tabel produk ya. Jadi kita panggil this db insert ID. Nah, dengan jadi perintah insert ID ini akan otomatis mengambil nilai ID produk yang baru dimasukkan itu dari sini supaya kita simpan ke dalam produk ID. Nah, nantinya produk ID itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel tax. Nah, kita harus looping dulu. Kalau kita nggak looping ya nanti datanya cuma satu. Coba saya cross-check sedikit ya di bagian tax. Nah, ini udah ya, nama taxnya udah kita kasih bracket seperti ini dan multiple. Oke. Karena kita sudah menyiapkan produk ID sebagai ID produknya yang akan dimasukkan ke dalam tabel tax, kita buat loopingnya dulu ya. Jadi kita siapkan yang namanya data si tax. Jadi caranya adalah kita buat dulu di sini nama tax sama dengan $this input post, namanya tadi adalah nama tax titik koma. Nah, sebelumnya kita akan buat perhitungan dulu. Kita hitung data yang ada di nama tax ini ada berapa banyak. Caranya adalah kita buat fungsi baru, tambahkan fungsi baru di sini namanya count. Nah, count ini akan menghitung. Jadi kalau kita lihat sini count all elements in array or something in an object. Jadi dia akan menghitung. Oke. Nah, kemudian kita udah buat nama tax, kemudian kita udah buat product ID, kita akan looping. Caranya adalah cukup for, kemudian kita buat $i saja sama dengan 0, kemudian $i lagi kurang dari data si nama tax, nama tax. Nah, kemudian titik koma, kita panggil lagi namanya variable i tadi dan plus plus. Kalau teman-teman yang udah looping pernah looping ataupun belajar dasar dari looping PHP, insya Allah paham di sini. Cuman ini masih ada merah, kenapa nih? For i sama dengan 0, i kurang dari nama tax, $i plus plus kan. Sebentar saya lihat dulu, kontrol kutip problems unexpected 4540. Apa yang salah di sini? Oh, ini titik koma. Oke. Nah, kemudian sudah kita ini siapkan loopingnya, kemudian kita masukkan nih data untuk ke dalam taxnya, yaitu $. Kita buat seperti ini saja, data saja ya, data array. Kita masukkan di sini pertama adalah si nama tax, kemudian kita ambil dari yang namanya $this input post, kemudian kita masukkan nama tax, kemudian kita kasih bracket seperti ini ya, bracket seperti ini. Mungkin saya perbesar lagi ini nama tax, kemudian di dalam sini kita buat kutip 2, kita masukkan di sini lagi yang namanya adalah $i tadi, $i. Jadi nanti dia akan otomatis memasukkan nilai. Jadi kan nanti nama tax ini akan ditambahkan 1, 2, 3 dan seterusnya supaya dia bisa masuk ke dalam tabel tax tadi. Nah, cuma di sini saya sedikit kelewatan bahwa kita lupa memasukkan untuk produk ID-nya. Produk ID sama dengan kita masukkan di sini tadi adalah produk ID seperti ini. Oke. Nah, di sini saya sedikit kelewatan juga pada bagian datas. Ini kita masukkan lagi yang namanya $i tadi. Oke. Ini titik koma, selesai.
Nah, ini tinggal kita masukkan lagi si proses insert datanya. This DB insert ini kita bisa langsung saja ya. Kalau kita mau buat pakai model juga tinggal panggil saja ke modelnya. Ini saya contohkan yang tidak memakai model. This DB insert masukkan nama tabelnya yaitu tax. Kemudian di parameter keduanya itu datanya apa, yaitu dollar datas kurikulum awal seperti ini. Kemudian kita dolar, masukkan dolar i titik koma di sini. Oke, ini udah masuk ya. Nah, kemudian kita akan buat redirect. Jadi kita akan arahkan ke halaman indeks. Nah, ini nanti hubungannya dengan indeks pula nih. Cuman saya mau jelaskan sampai penambahan data saja ya, dan menampilkan datanya di tabel. Nah, jadi kita akan redirect this langsung redirect saja. Admin produk indeks seperti ini supaya menampilkan semua datanya. Kita simpan. Nah, kita akan coba apakah memang data yang sudah akan berhasil atau belum. Seperti ini. Kemudian di sini saya keluarkan seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Jadi kalau saya klik browse lagi kosong, ditambah data ini saya refresh function model produk 8. Produk 8. Produk model, tax model. Call to member function model. Coba saya hapus nih tax modelnya. Model on null. Line 8. Kenapa ya salah ya? Produk model harusnya sih nggak ada masalah di sini. Coba lihat di autoload. Libraries. Oh, ini coba kita masukkan di sini dulu coy. Database. Kemudian kita perlu form validation juga. Validation. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Masih nggak jalan juga. Call to member function model. Select to CI. 3 application control on product. Line number 8. Ini udah dipanggil database-nya. Form validation udah oke. Apa ya? Oh iya, ini ada satu bagian yang belum saya masukin, yaitu parent titik 2 dashboard construct-nya titik koma. Ini kita masukin lagi nih tadi tax model, simpan. Oke, coba lihat. Udah berhasil ya. Jadi bijang keroknya atau bening ganggunya di sini, parent construct di sini. Oke, ini sudah tampil, form udah siap. Kita coba masukin di sini misalkan mobilan saja. Harga produknya adalah misalkan 100.000 misalkan. Taxnya itu kita pilih dari Indonesia, Jepang, misalkan seperti itu. Karena kita klik tombol submit ya. Tax wajib diisi. Nama tax. Coba kita lihat di sini, ini nama tax sudah benar nih. Select class name nama tax, ID nama tax, value-nya udah oke. Kemudian form open-nya udah oke. Harga nama tax. Kenapa dia bilang nama taxnya perlu diisi? Tax wajib diisi. Coba inspect. Ini udah benar nih nama tax. Oh iya, saya kelewatan lagi nih. Nama tax ini kita kasih bracket juga, simpan. Nah, jadi kalau kita isi lagi, sorry ini kita, oke lah udah benar. Alabama Indonesia misalkan, submit.
The page your request was not found. Nah, ini kan larinya ke indeks nih. Nah, kalau ini memang udah benar, harusnya data di apa namanya tabel tax dan produk ini terisi. Saya klik terus, dan nampil ya, produk dinampil. Nah, jadi udah berhasil nih, baik itu untuk yang di tabel produk ataupun yang di taxnya. Datanya dia memang berformat menjadi seperti ini, ada produk ID 1. Ini menunjuk ke ID produk, nama taxnya adalah ALID. Nanti ketika yang menampilkan data tinggal di joinkan saja antara tabel produk dan tax. Tinggal di select. Misalkan tabelnya itu adalah produk, filenya itu ambil nama produk, harga, kemudian left join bisa dengan ke produk ID-nya. Kemudian di nama taxnya ini diambil. Itu kurang lebih seperti itu saja untuk proses penambahan data lebih dari satu menggunakan select to ya dalam project yang berbasis dengan Coordinator versi 3. Jadi ini saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.